Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman yang terdapat dalam MTPJ yang berlaku pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sampai hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Dan bacaan ini terdapat dalam surat Paulus kepada Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 24. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Mari berdoa. Terpuji kekal selama-lamanya nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya menuntun kami, menyertai kami dalam perenungan ini, agar kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami yang berdoa ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita membaca dalam surat Paulus kepada Efesus pada pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 24 yang berperikop manusia baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini kita dituntun dalam tema pendidikan membentuk manusia baru. Pada perenungan kita pada saat ini, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus pada saat ia berada di dalam penjara. Melalui suratnya, Paulus berupaya mendidik jemaat dengan menasihati mereka agar hidup sesuai dengan Injil Kristus. Paulus berharap dapat menguatkan jemaat yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar tetap mempertahankan iman mereka dalam menghadapi godaan dan tantangan yang sangat sulit pada masa itu. Karena itu dibutuhkan karakter yang kuat untuk dapat mempertahankan iman dalam menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa saat kekuatan politik kekaisaran Romawi mengharuskan orang untuk menyembah kaisar. Selain itu, ada juga daya tarik godaan untuk kembali kepada kehidupan lama yang terikat pada penyembahan Dewi Artemis, yaitu Dewi Kesuburan. Rasul Paulus berusaha keras mendidik jemaat di Efesus supaya menyadari arti eksistensi mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus, yang harus menanggalkan manusia lama dengan melalui teguran, nasihat, dan pengajaran. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui tema yang kita pakai dalam pembacaan yang berjalan dalam minggu berjalan ini, yaitu pendidikan membentuk manusia baru, kita diajak untuk menempatkan pendidikan pada kedudukan strategis dalam membentuk manusia yang baru. Karena tanpa pendidikan akan mustahil mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik dan maju. Pendidikan yang dimaksud di sini bukanlah dalam artian pendidikan formal saja, seperti sekolah, kuliah, atau pendidikan-pendidikan formal lainnya,
namun pendidikan dalam artian yang lebih luas, yang lebih universal, yaitu dalam segala bidang, baik formal atau informal, sekolah, di agama, di gereja, bahkan di masyarakat, dan yang terutama di dalam keluarga kita sendiri. Pendidikan yang pertama dan terutama adalah di dalam keluarga. Bagaimana orang mau bawa orang pe keluarga, orang mau bawa ke arah mana orang pe keluarga ini, ke arah yang baik atau ke arah yang sebaliknya. Gereja atau pendidikan rohani merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan pendidikan individu maupun keluarga dan jemaat. Karena di dalamnya gereja juga bertanggung jawab untuk mendidik jemaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau jemaat tersebut. Namun pada kenyataannya gereja saat ini masih kurang menonjol dalam peningkatan pendidikan sumber daya manusia dibandingkan dengan gencar-gencarnya pembangunan fisik gereja atau bangunan-bangunan lainnya. Itu tidak mencerminkan pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya kita tidak tahu apa yang menjadi arah dan tujuan untuk apa sebenarnya gereja itu ada. Untuk itu, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memperbaharui diri kita, memperbaharui gereja kita dengan menjadi manusia yang baru, seperti yang ditulis Rasul Paulus, dengan belajar mempertahankan iman dalam menghadapi godaan dan tantangan. Juga kita sebagai gereja harus menanggalkan gereja yang hanya fokus dalam peningkatan fisik atau sesuatu yang kelihatan, tetapi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan teguran, nasihat, dan pengajaran, dengan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia baru secara tersistem, terstruktur, masif, terpadu, dan berkesinambungan, yang dimulai dari yang pertama adalah dari lingkungan keluarga. Sebagai anggota keluarga, kita mulai memberi contoh dengan selalu berdoa, mensyukuri berkat kehidupan yang sudah dinikmati, dan meminta pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota jemaat, kita aktif dalam beribadah, baik di dalam gedung gereja, dalam kolom, dalam bipra, maupun ibadah-ibadah yang lainnya, dan selalu mau dan terus belajar dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dari pendidikan dari jemaat atau gereja. Pendidikan ini bersifat non formal. Dalam hal ini gereja atau jemaat dituntut jangan hanya pada peningkatan penunjang pelayanan seperti yang disebutkan tadi, yaitu pembangunan fisik gereja dan lain-lain, tapi juga harus mengembangkan pelayanan pengembalaan, pendampingan rohani untuk keluarga Kristen, kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak secara holistik, dan pastoral konseling bagi yang membutuhkan penguatan dan pendampingan rohani, terutama untuk keluarga atau anggota-anggota jemaat, pribadi-pribadi yang mungkin dalam kebimbangan atau pergumulan serta keputusasaan. Tidak hanya kepada anggota jemaat, tetapi kita sebagai pelayan khusus dalam hal ini termasuk juga pendeta, diaken, penatua, guru agama, dan para pemangku jabatan struktural komisi, agar dapat secara rutin kita mengikuti pengembalaan-pengembalaan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sebagai pelayan. Jangan kita sebagai pelayan malah malas ikut kegiatan tersebut dikarenakan beralasan sudah pernah ikutlah, atau sibuk karena pekerjaan, atau bahkan mungkin ada yang bilang, DP materi kok cuma itu jo, yang pada akhirnya kita tidak ada pembaruan diri dalam diri Pelsus sendiri, dan berimbas tidak berkembangnya jemaat itu sendiri, karena perilaku kita sebagai Pelsus merupakan cermin dari jemaat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan dalam
kursus atau pelatihan-pelatihan. Ini juga bersifat informal. Kita ketahui bersama banyak kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, peningkatan keterampilan di bawah naungan gereja kita, Gereja Gemim. Kita bisa memanfaatkan itu sebagai pengembangan diri kita. Dan gereja atau jemaat juga kiranya bisa memfasilitasi anggota-anggota jemaat kita yang mungkin ingin ikut kursus atau ingin ikut pelatihan namun terbentur dari segi materi mungkin atau keuangan, atau yang dalam pergumulan, kita bisa bantu karena mereka ada pergumulan namun suka meningkatkan keterampilannya agar bisa mengurangi pergumulannya. Dengan cara itu kita juga bisa meningkatkan pendidikan jemaat dan gereja dalam pembentukan manusia yang baru. Dan juga kita sebagai pelayan khusus yang seperti tadi disebutkan, mulai dari pendeta, diaken, penatua, guru agama, dan komisi-komisi lainnya, juga harus mengikuti segala macam kegiatan kursus, kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh mungkin di wilayah atau di sinode atau di mana saja yang bisa menopang pelayanan kita di jemaat kita. Pasti ada dari kita pelayan yang ketika menduduki jabatan kita saat ini namun belum paham karena pekerjaan kita dalam jabatan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan tadilah seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan itulah yang akan menopang dan menunjang pekerjaan kita pada jabatan yang kita dapatkan pada saat ini. Jangan kita sebagai pelsus juga seperti yang dikatakan tadi, kita malas untuk mengikuti itu, namun kita tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai pelsus, apalagi dalam pemangku jabatan. Torang nin tahu apa torang mau baking, torang malas mau ikut itu pelatihan dan kursus-kursus dan lain sebagainya. Untuk itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau torang mau jadi bagus, torang mau jadi baik, torang mau jadi manusia baru, torang mesti membuka diri, mengorbankan waktu, pikiran, materi, uang demi kemajuan pelayanan kita di jemaat kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan formal. Ini merupakan salah satu yang penting dalam pendidikan pembentukan manusia baru. Dan pada saat ini juga dan pada periode ini juga jemaat kami, Jemaat Gemim Mahanaim kawan-kawan baru akan menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu berupa taman kanak-kanak yang akan dibuka pendaftaran siswa baru dalam waktu dekat ini. Dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, kita ketahui bersama dengan pendidikan formal, kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baru, dan melalui pendidikan formal juga bisa meningkatkan perkembangan pelayanan gereja di muka bumi ini. Karena tidak dapat kita pungkiri, gereja adalah organisasi keagamaan yang di dalamnya organisasi tentunya banyak aturan-aturan yang hanya kita dapat dalam pendidikan formal, seperti dalam administrasi, dalam struktur kepemimpinan, dalam struktur organisasi, inventarisasi, dalam segi hukum maupun psikologis dan keuangan. Itu semua didapat dalam pendidikan formal. Nah, pada akhirnya itu semua dapat berkolaborasi untuk menjadikan gereja, jemaat, dan individu yang terbentuk dari pendidikan tersebut jadi manusia yang baru, yang bertumbuh sehingga tercipta suatu peningkatan kualitas kehidupan yang semakin hari semakin baik dan berkembang dalam iman, psikis, dan dalam segala hal. Begitu juga dalam gereja kita, dalam jemaat kita juga akan berkembang menjadi gereja yang baru, gereja yang berkembang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk penutup saya mengajak agar kita selalu meningkatkan kualitas
pendidikan kita setiap saat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu hal yang baru. Tidak ada kata terlalu tua untuk sesuatu yang baru. Selalu semangat dalam meningkatkan pengetahuan yang selalu bertumbuh dan berkembang, karena perkembangan zaman selalu dan sementara terjadi. Bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman dengan bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, hal yang positif dan yang negatif? Lain dulu, lain sekarang, terutama bisa menyatukan perbedaan untuk sesuatu hal yang lebih baik, dan bisa terwujud suatu kesatuan visi dan misi yang solid dari gereja itu sendiri. Memberikan kesempatan dan ruang untuk generasi-generasi muda untuk berpendapat, berkontribusi, dan berkreasi, karena mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Juga tidak terpaku pada kebiasaan yang selalu dan sudah terjadi. Pengalaman memang penting, namun harus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman agar kita bisa bertumbuh dan berkembang seiring zaman dan selalu menumbuh kembangkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta penyertaan dan pertolongan Tuhan, karena kita manusia tidak luput dari kekurangan, agar semuanya itu bisa tercipta suatu kehidupan yang rukun, sejahtera, serta menjadikan gereja kita bertumbuh dan terus berkembang, yang tidak dari fisik saja, namun yang terpenting dari spiritual, sumber daya manusia yang berpendidikan, lebih religius, dan takut akan Tuhan. Terutama kita sebagai pelayan khusus yang menjadi panutan anggota jemaat kita adalah contoh. Maka kita manfaatkanlah kesempatan ini yang kita ambil untuk satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua umat ciptaan-Nya. Amin.